Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semuanya. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan percakapan berbasis coaching dengan Alur Tirta. Percakapan coaching ini adalah interaksi antara pemimpin pembelajaran dan rekan sejawat atau guru dengan guru. Sebagai coaching di sini adalah sebagai coach di sini adalah Bapak Widodo dan sebagai coachee adalah Bapak Prasetyo. Pada Bapak Widodo dan Bapak Prasetyo kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andes atas kesempatannya. Akan kami mulai. Selamat sore Pak Pras. Selamat sore Pak Widodo. Apa kabarnya nih Pak Pras? Alhamdulillah Pak, baik, baik banget. Syukurlah kalau Pak Pras sehat. Maaf nih, saya baru bisa menghubungi Bapak saat ini secara daring ya. Kira-kira apa yang mau dibicarakan nih Pak? Sebetulnya sejak kemarin saya ingin ngobrol banget sih sama Pak Wid terkait beban mengajar saya yang melebihi kemampuan saya nih Pak. Oh, begitu. Nah, menurut Pak Pras, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan memang? Saya inginnya mendapatkan pencerahan untuk mengatur beban mengajar saya Pak. Terus terang aja, saya belum terbiasa di tahun ajaran ini dapat beban mengajar yang begitu banyak, ditambah kepala sekolah memberikan saya tanggung jawab sebagai pembina pramuka, Pak. Oh, jadi intinya Pak Pras ingin mendapatkan pencerahan dalam mengatur beban mengajar dan jabatan sebagai pembina pramuka. Gitu ya, Pak? Ya, betul sekali, Pak Wid. Karena sekarang beban mengajar dan jabatan baru yang Bapak dapatkan di tahun ajaran ini gitu ya. Ya, begitu, Pak, Wah, intinya. luar biasa. Pekerjaan Bapak banyak sekali. Itu hebat Iya itu, Pak. nih. Ya, ya, ya. Nah, Bapak bisa deskripsikan lebih jauh nggak? Emang pencerahan seperti apa yang memang Bapak maksudkan itu? Begini loh, Pak. Jam ngajar saya itu sekarang tidak sama dengan tahun lalu. Dan saya juga banyak merangkap jabatan. Nah, saya merasa tidak sanggup loh, Pak, menjalankan semuanya. Kalau boleh tahu, jumlah jam mengajar Bapak sekarang dan jabatan yang Bapak rangkap itu apa saja? Jam mengajar saya sekarang 30 jam pelajaran. Kemudian, jabatan yang saya rangkap adalah pembina pramuka dan wali kelas. Saya kan terbiasa ngajar 24 jam, Pak, tanpa jabatan. Nah, sekarang melebihi itu, Pak. Ngebayanginnya aja pusing. Apalagi tanggung jawabnya. Nanti membuat saya takut, Pak. Waduh, Pak Pras. Emang tanggung jawab yang Bapak takutkan itu apa? Saya takut tidak mampu mengerjakan semuanya, Pak. Dan takut dimarahin kepala sekolah jika tidak dikerjakan. Oh, alah. Jadi Pak Pras ini takut tidak sanggup dan takut dimarahin. Bapak bisa ceritain lebih lanjut nggak? Sebenarnya hal-hal apa aja yang Bapak rasakan? Kemarin, ketika saya dipanggil kepala sekolah, saya itu diminta buat program kerja kepramukaan, Pak. Nah, dari tugas yang diberikan itu, saya merasa khawatir jika terjadi kesalahan, Pak. Khawatir jika terjadi kesalahan gitu ya. Mm-mm. Nah, yang menentukan kesalahan itu siapa Pak emang? Eh, iya ya. Padahal yang menentukan kesalahan itu kan kepala sekolah. Kenapa saya harus khawatir ya, Pak? Nah, kan udah dapet ya. Tadi Pak Pras juga menyampaikan jam mengajarnya itu 30 jam. Yang sebelumnya 24 jam ya. Berarti ada Mm-mm. selisih 6 jam itu. Nah, pada saat 24 jam, apa ada waktu senggang Pak sebelumnya Pak? Pada semester lalu, saat 24 jam, saya masih ada waktu senggang, Pak. Setelah selesai, saya bisa santai, ngobrol dengan rekan-rekan di ruang guru gitu, Pak.
apa kira-kira kegiatan yang menyenangkan menurut Bapak? Dan kenapa kegiatan itu dipandang menyenangkan, Pak? Kegiatan ice breaking, Pak. Di kelas sih selama ini saya rasa menyenangkan banget. Seru deh gitu. Karena kegiatan itu bisa membuat saya terbawa suasana juga, Pak. Oke. Nah, menurut Pak Pras, ice breaking tersebut jika ditambah durasinya bisa nggak, Pak? Kan seru tuh, Pak. Eh, benar juga ya, Pak. Iya deh, nanti saya coba deh. Sepertinya bisa membuat saya lebih santai juga, Pak. Oke, oke. Lalu ada kegiatan lain nggak, Pak, yang bisa digunakan sehingga menyenangkan Bapak di kelas? Oh ya, mungkin outing gitu, Pak. Outbound ya, outbound di luar kelas, Pak. Nanti akan saya coba juga deh, Pak. Outbound ya. Mm-mm. Nah, jadi tadi ada ice breaking, ada outbound. Nah, sejauh Mm-mm. ini Pak Pras sudah dapat pencerahan apa nih kira-kira? Ya, saya sudah bisa menyesuaikan 30 jam pelajaran dengan menyenangkan, Pak, di kelas, sehingga tidak perlu membandingkannya dengan semester sebelumnya. Dan untuk rangkap jabatan, saya juga tidak perlu takut dan khawatir, karena kepala sekolah kan belum tentu memutuskan salah atau benar atas program yang saya buat nanti, Pak. Betul, betul, luar biasa. Oke, selanjutnya itu rencana Pak Pras kira-kira apa Pak Pras setelah dapat pencerahan tadi itu? Saya mau cari ide-ide untuk ice breaking, Pak, dan outbound, juga cari draft rencana kerja jabatan saya, Pak. Oke, untuk melakukan hal tersebut Pak Pras mau mulai dari mana kira-kira? Saya akan memulainya pertama berbicara dulu dengan kepala sekolah tentang harapan kegiatan kepramukaan. Setelah itu, saya cari ice breaking. Banyak, Pak, di YouTube. Iya, oke, oke. Jadi kepala sekolah lalu juga literasi ya di YouTube. Mungkin Mm-mm. ada rekan kerja yang bisa diajak sharing atau membantu Bapak. Ada sih, tapi siapa ya? Oh iya ya, paling Pak Ian, Pak. Beliau kan selalu banyak ide cemerlang tentang ice breaking dan penyusunan program kerja gitu. Iya, ya, Pak Ian, betul, betul. Lalu setelah tadi ada rekan kerja, kira-kira ada hal lain nggak mungkin yang akan Bapak lakukan sehingga mendapatkan hal menyenangkan di kelas itu ya, Pak? Saya coba nanti cari referensi permainan-permainan, Pak, yang menyenangkan lainnya. Oke, mantap, Pak. Nah, sekarang setelah semua tadi kita bicarakan, kira-kira target selesainya kapan, Pak? Kalau program kerja kepramukaan, insya Allah dalam 1 minggu ini deh, Pak, selesai. Untuk ice breaking yang dilakukan di kelas, insya Allah masuk kelas nanti langsung saya praktekkan, Pak. Iya, jadi biar kita tahu dalam 1 minggu sudah ada progres sampai di mana gitu ya, Pak ya? Iya benar, Pak. Nanti saya akan hubungi Bapak lagi ya. Saya ceritakan hasilnya gimana ke Bapak. Oke, siap. Saya pasti akan selalu eh, siap menerima Bapak lagi untuk ngobrol lagi, meluangkan waktu ya. Jadi 1 minggu Iya, lagi saya juga tunggu nih kabarnya seperti apa hasilnya. iya Pak. Bismillah ya. Oh iya. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak Pak ya atas pencerahannya. Sama-sama Pak Pras, ya kita kan hanya bisa saling support, saling mendukung. Nanti kapan-kapan saya punya masalah juga saya minta tolong ke Pak Pras untuk ngobrol sama saya ya. Siap, siap. Dengan dengan apa? Dengan waktu yang Ya luang, udah Pak insya Pras, Allah. Sudah Pak, kebetulan terima saya kasih. ada acara lain. Ya, Siap Pak. kita berpisah dulu ya. Iya Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, mantap, luar biasa sekali percakapan coaching ini antara Pak Widodo dan
Bapak Prasetyo. Baik, saya review sebentar terkait dengan percakapan ini. Tadi bahwa di dalam percakapan yang dilakukan oleh Bapak Widodo dan Pak Prasetyo, saya pikir sudah sesuai dengan alur Tirta, ya sudah mengalir, di mana di dalam alur tersebut ada tujuan umumnya, ya di dalam coaching tersebut ada tujuan umumnya, yaitu dengan menanyakan apa yang maksud dan tujuan daripada pembicaraan yang dilakukan. Kemudian ada di dalam data tersebut identifikasinya, ya di coaching tersebut ada identifikasinya, di mana seorang coach dalam hal ini Pak Widodo melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang dibicarakan, yaitu dengan menanyakan tentang mendeskripsikan lebih jauh, ya. Kemudian ada coachnya atau Pak Widodo juga di sini memberikan pertanyaan kepada Koci untuk menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada terkait dengan topik yang dibicarakan. Nah, kemudian ada rencana aksinya di dalam percakapan tersebut bahwa coach atau dalam hal ini Pak Widodo mengajukan pertanyaan kepada Koci untuk mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusinya. Dan yang terakhir, ada tanggung jawabnya, di mana seorang coach itu menanyakan tentang apa target yang dicapai di proses tersebut. Demikian review yang saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat sore menjelang malam. Ini kami dari kelompok B akan melaksanakan demonstrasi kucing dengan teman sejawat. Pada episode ini, pada sesi ini akan dilaksanakan kucing kedua rekan CGP kami, di mana ada Bapak Andes selaku coach dan Bapak Widodo selaku kuci, dan saya sendiri itu Pak Ian selaku pengamat atau observer. Dalam sesi ini Pak Widodo selaku kucis yang berperan sebagai wakil bidang kesiswaan ingin berkonsultasi, ingin melakukan obrolan ringan dengan Bapak Andes selaku teman sejawat dalam hal ini yang dipercaya menjadi coach untuk permasalahan yang dimiliki oleh Pak Widodo. Baik, itu sebagai gambaran. Selanjutnya mari kita langsung ke pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Andes selaku coach dan Pak Widodo selaku coaches. Kepada kedua rekan dipersilakan. Selamat pagi, selamat sore Pak Andes. Maaf mengganggu Bapak. Apa kabar nih Pak Widodo? Izin Sehat? bertemu boleh untuk bicara? Oh, boleh, silahkan Pak Widodo. Sehat Pak. Ya, gimana Pak Widodo? Kira-kira apa rencana pertemuan hari ini nih? Baik Pak. Saya izin untuk ngobrol sebentar kalau Bapak tidak sibuk Pak. Boleh, silakan. Saya masih ada waktu beberapa menit lagi, Pak, untuk bisa ngobrol dengan Bapak nih. Sekiranya nanti bisa sharing kita tentang apa nih pertemuan hari ini. Ya, makasih Pak. Sebetulnya saya ingin konsultasi, sharing lah Pak, berkaitan dengan pekerjaan yang saya emban saat-saat ini. Mungkin saya dapat masukan dari Bapak. Oh, kira-kira apa tujuannya Pak untuk pertemuan hari ini nih?
Ya, yang jelas saya ingin sharing mengenai tugas dan kewajiban saya sebagai calon guru penggerak yang sekarang saya emban, Pak, dan juga pekerjaan-pekerjaan di sekolah berkaitan dengan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga sebagai guru mata pelajaran, Pak. Intinya saya sedang merasa Hmm? galau gini, Pak. Wah, kalau luar biasa. Kira-kira eh, kenapa nih Bapak bisa galau? Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Ya, secara daring nih kebetulan pertemuannya nih, Pak. Ya, eh, saya merasa galaunya itu karena banyaknya pekerjaannya itu ya, Pak ya. Sebagai calon guru penggerak, ya banyak sekali tugasnya. Sementara di sekolah juga pekerjaan saya juga banyak. Jadi ada pikiran saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu gitu, Pak. Jadi dalam pertemuan ini saya menghadap Bapak, intinya saya ingin sharing. Kira-kira apakah saya bisa gitu, Pak. Ya, Pak. Ya intinya saya ingin sharing dengan Bapak, kira-kira Boleh. apakah menurut saya bisa Nah, untuk terus ya, melakukan semua pekerjaan itu. baik, Bapak. Eh, Berarti yang Bapak harapkan dari sini sharing untuk melanjutkan pekerjaan itu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, kira-kira eh, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini, Pak? Ya ukuran keberhasilannya ya yang pasti setelah sharing saya dengan Bapak sekarang, saya bisa terus melanjutkan pekerjaan saya sebagai pembantu Bapak maupun sebagai calon guru penggerak gitu, Pak. Artinya bisa menyelesaikan juga tugas calon guru penggerak tersebut. Demikian, Pak. Baik, Bapak Widodo berharap semua pekerjaan bisa diselesaikan dan tentunya bisa lulus calon guru penggerak, begitu ya, Pak ya? Betul, Pak. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang ini? Untuk kesempatan yang saya miliki sudah jelas ya, Pak ya. Hmm, Sebagai calon guru penggerak itu adalah kesempatan yang baik yang saya miliki yang tidak didapat teman-teman di sekolah saya. Artinya mungkin hmm, kesempatan emas. Demikian juga di sekolah oleh Bapak hmm. ditunjuk sebagai wakasek kesiswaan, itu Wah, juga mantap, kesempatan yang baik untuk saya bisa mengembangkan diri dan berkarya. Jadi mantap. banyak sekali sebetulnya kalau ditanya kesempatan-kesempatan. Oke. Itu ya Pak ya. Iya, luar biasa. Kalau dilihat dari skala nih Pak ya, kira-kira Bapak udah masuk skala berapa kalau kita kasih skala 1 sampai 10 nih Pak? Ya kalau boleh menyimpulkan, Hmm. saya merasa di skala 7 ya Pak ya. Wih, Bukan berat. mantap. Iya, 7 di sini Ini bukan skala berarti 7 saya ini skala jumawa Pak. skala masalahnya atau skala harapannya nih? Skala kesempatan ya Pak. Skala Skala kesempatan yang kesempatan. saya Oke, baik. miliki dan Mm-mm. juga effort-effort atau usaha-usaha yang telah saya jalani gitu Pak. Ya, 7 ini sebetulnya belum berarti KKM sih Pak. Kan KKM-nya 75 oleh Bapak ya. oke, berarti kalau dilihat masuk skala 7 ini ada sebuah kekuatan yang apa yang ingin dicapai. Kira-kira kekuatan apa, Pak, yang ingin dicapai dari udah masuk skala 7 ini? Eh, yang ingin dicapai sekali lagi itu adalah apa kekuatan ya Pak, Kekuatan. kekuatan dalam diri karena ini faktor intern yang Mm-mm. saya miliki jadi motivasi Iya. eh, untuk melaksanakan semua pekerjaan saya Pak. Jadi sekali lagi kalau kembali Mm-mm. di permasalahan awal yang saya ingin sharingkan Mm-mm. bahwa saya merasa galau Mm-mm. apakah saya bisa menyelesaikan tugas sebagai CGP dan juga menyelesaikan tugas-tugas di sekolah Mm-mm. gitu Pak. Mm-mm. Ya, Jadi menurut Pak Widodo, seperti itu Pak. menurut menurut Pak Widodo, kira-kira peluang apa yang kemungkinan bisa Bapak ambil?
Untuk peluang yang saya bisa ambil, tentu saja yang pertama kalau berkaitan dengan CGP lagi, CGP ya, tentunya dengan ya, CGP ya. kalau saya berhasil menjadi guru penggerak, Mm-mm. itu segala ilmu dan juga pengetahuan yang saya miliki itu Mm-mm. bisa saya gunakan untuk membantu Bapak mengembangkan sekolah gitu kan. Karena Ah, sekali begitu. lagi saya bisa Mm. lolos CGP juga atas surat izin dari Bapak tuh. Iya, betul, betul. Kemudian kira-kira apa hambatan atau gangguan yang kira-kira dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Ya, halangan atau gangguannya saya lagi kembali ke diri sendiri ya Pak ya. Faktor Ah, internal, ya, jadi betul, motivasi Pak, motivasi betul. kekhawatiran bahwa Mm-mm. saya tidak berhasil, motivasi kekhawatiran bahwa saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas atau Mm-mm. deadline tugas yang diberikan oleh guru penggerak maupun di sekolah gitu Pak, karena banyaknya pekerjaan itu Ah, Pak. wah, begitu. Jadi hambatannya di sini mungkin masalah waktu ya Pak ya, Iya Pak, yang menjadi faktor eksternalnya. Nah, kira-kira menurut Pak betul. Widodo, adakah solusi dari hambatan dan gangguan yang Bapak Widodo hadapi ini? Solusinya mungkin yang jelas itu manajemen waktu ya Pak ya. Hmm. Setiap saya punya pekerjaan itu tidak ditunda-tunda. Nah, Jadi begitu. ada pekerjaan segera diselesaikan. Mungkin Hmm. itu yang utama Pak dari permasalahan saya Pak. Oh, begitu. Baik, Bapak, kira-kira menurut Bapak rencana mencapai tujuan Bapak itu ada nggak kira-kira nih dalam rangka mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Setelah ini mungkin saya buat skala prioritas ya Pak ya. Hmm. Untuk sebulan ke depan saya Hmm. akan lihat lagi Hmm. apa saja jadwal kegiatan di calon guru penggerak Hmm. dan juga di kalender akademik sekolah apa saja pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi saya data ulang Ya. mungkin, lalu saya buat eh, semacam apa catatan Hmm. supaya saya tidak lupa tanggal-tanggal pengumpulan tugas. Mungkin gitu ya Pak ya. Dari rencana itu kira-kira yang skala prioritas yang mana nih Pak? Ini sepertinya banyak banget ini Iya. rencananya. Mungkin yang jadi skala prioritas adalah menyelesaikan tugas-tugas di calon guru penggerak aja Pak. Oh, Karena kalau begitu. yang di sekolah kan banyak bantuan. Ya, alhamdulillah. Eh, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu, Pak? Kalau secara umum Heeh. waktu yang dibutuhkan itu 3 bulan ya Pak ya. Tiga bulan. Karena berkaitan dengan masa pelaksanaan CGP itu sudah saya Mm-mm. jalan 3 bulan dan 3 bulan lagi akan selesai. Oh, Tetapi begitu. untuk pelaksanaan yang tadi Mm-mm. Bapak tanyakan, saya akan sebulan sekali itu membuat Ada. catatan ya Pak ya, Oke. catatan-catatan Heeh. berdasarkan dari Mm. jadwal yang diberikan oleh instruktur Pak. Oh, begitu. Baik, itu rencana prioritasnya. Kira-kira kalau memang itu berhasil, kira apa ukuran keberhasilan daripada rencana Bapak ini? Ukuran keberhasilannya tentu saja eh, yang pertama saya bisa menyelesaikan semua Mm-mm. pekerjaan, Mm-mm. semua tugas yang diberikan oleh instruktur Mm-mm. kepada Mm-mm. saya calon guru penggerak Ya. sesuai deadline-nya, dan ukuran keberhasilan lainnya adalah saya tidak lagi merasa galau gitu Pak. Tidak lagi Wes. merasa apa tadi seperti yang saya sharing di awal ya Pak ya. Karena Ya, saya ke betul. sini merasa galau. Mm-mm. Lalu untuk mengantisipasi kegalauan itu ada nggak kira-kira Pak? Untuk mengantisipasi kegalauan itu mungkin saya Hmm, diskusi ya Pak. diskusi ya Diskusi betul. ya. Seperti sekarang saya share ke Bapak ini, saya Iya. minta waktu untuk sharing, untuk Hmm, diskusi. Artinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, Pak. Tapi selain diskusi dengan Bapak, mungkin saya akan diskusi hmm. dengan teman-teman, Pak. Karena Wah, mungkin baik, teman-teman lain juga menghadapi masalah yang sama. baik Pak Widodo. Berarti dari percakapan hari ini Bapak sudah mempunyai komitmen untuk rencana
aksi Bapak nanti ke depan. Nah, kira-kira menurut Bapak apa komitmen yang akan dibangun terhadap rencana Bapak ini? Untuk komitmen yang akan saya bangun adalah saya akan menjalankan tugas-tugas saya dengan baik, dengan sepenuh hati, Pak, dengan penuh tanggung jawab, Pak. Baik, Pak. Tugas sebagai CGP saya selesaikan, tugas sebagai guru mata pelajaran di sekolah juga akan saya jalankan dengan nggak sampai saya meninggalkan kelas ya, Pak. Kalau ngajar ya saya Nah, ngajar, sebagai CGP ya ya saya betul. sebagai CGP, Pak. Betul. Itu saya ucapkan selamat nih buat Bapak yang sudah mendapatkan komitmen seperti itu. Tentunya Bapak tidak bisa sendiri dalam hal ini ya Pak. Kira-kira ada nggak teman atau siapapun yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Untuk membantu saya menjaga komitmen yang jelas rekan-rekan sejawat di sekolah ya Pak ya. Teman-teman saya seperti misalnya Iya, Pak betul. Ian, Pak Pras, itu akan Ya, selalu Pak. saya ajak diskusi dan minta support. Demikian juga Pak Sekolah, Bapak, mungkin saya akan minta support Iya, dari Bapak betul. juga. Betul, Pak. Terima kasih. Berarti di sini dengan Pak Ian dan Pak Prasetyo nanti ya untuk koordinasi tentang rencana Bapak ke depan. Dan begitu juga Iya, dengan Pak. saya nanti kita berempat lagi untuk dapat membantu Bapak dalam hal menyusun komitmen ini. Nah, kira-kira dari komitmen yang Bapak susun, nah sekarang kapan kita bisa melakukan coaching kembali, itu Pak, untuk mengetahui sejauh mana Bapak bisa menyelesaikan komitmen Bapak ini. Baik Pak, mungkin saya izin bertemu Bapak sebulan lagi Pak ya, sesuai Sebulan dengan lagi. tadi pelaksanaan komitmennya. Baik. Kalau gitu sebulan dari sekarang saya siapkan waktu untuk Bapak. Mungkin nanti setelah koordinasi dengan rekan-rekan Pak Ian dan Pak Prasetyo ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Mungkin ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Cukup Pak, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya tercerahkan Alhamdulillah. tentang apa yang harus saya lakukan ke depan Pak. Ya. Baik Pak Widodo, kalau memang hari ini dirasa cukup, nanti saya luangkan waktu sekali lagi sebulan kemudian, mungkin sampai dari tanggal hari ini ya Pak Widodo ya. Iya Pak. Baik Pak Widodo. Terima kasih Itu Pak aja atas mungkin Pak Widodo kesempatannya ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, Izin selamat Pak. sore Pak Widodo. Mbak. Selamat sore Pak. Ya. Oke, baik Pak Andes dan Pak Widodo sudah selesai. Nanti kita lihat Andes dan Pak Widodo. Saya akan coba review. Yang pertama untuk teknis coach-nya udah cukup muncul alur tirtanya dari mulai penyampaian tujuan, mengali atau mengidentifikasi rencana aksi sampai kepada tanggung jawab gitu ya. Itu di dalam pelaksanaannya ini ada sedikit saran saja, mungkin di opening ya, di opening, tapi mungkin karena cuaca atau apa jadi tiktokannya agak sedikit terburu-buru lah begitu ya. Jadi tidak tidak sinergis lah gitu, tidak sinergis gitu ya. Nah itu mungkin untuk lebih dikalmin lagi lah gitu ya. Nah itu terus di tujuan di tujuan sepertinya sama tadi mungkin di awal-awal karena jadi antara opening dengan tujuan jadi saru gitu ya. Jadi istilahnya Pak Widodo udah kemana-mana, udah menyampaikan tujuan, ditanya lagi gitu. Nah gitu. Oh gitu. Jadi terlalu cepat mungkin Pak Widodo untuk bersemangat untuk menyampaikan tujuannya gitu ya. Gitu. Nah jadi terus di
diidentifikasi. Kalau yang saya ini mah ini sedikit kepada kompetensi, yaitu Pak Andes terlalu cepat merespon kalau saya lihat. Jadi Iya. tidak mendengar aktif gitu ya. Jadi tidak membiarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Izinkan pada kesempatan ini kami mempraktikkan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Sebagai coach di sini adalah Bapak Ian, sebagai coachee adalah Bapak Andes, dan saya sendiri Widodo sebagai observer. Kita persilahkan Pak Ian dan Pak Andes untuk memulai. Terima kasih Pak Widodo sebagai pemantau. Selamat sore Pak Ian. selamat sore Pak Andes. Alhamdulillah udah sampai ya. Aduh, tadi Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu sore ini Pak Ian. Sama-sama Pak Andes. Kira-kira Ini langsung aja nih karena kita mepet waktu ya. iya Pak Kira-kira mau Ian. ngomongin apa nih sore ini kita? Pak Andes telepon saya nih. Begini Pak Ian, saya ingin ngomongin soal kerjaan nih Pak. Jadi saya sekarang lagi nyiapin buat akreditasi SMK Pak untuk semua jurusan. Gimana caranya supaya saya bisa fokus ngerjainnya gitu Pak? Oh, oke. Jadi sekarang jadi sedang ngurusin persiapan akreditasi sekolah dan ingin Ya, teamwork ya begitu betul ya. Pak Ian. Nah, supaya fokus. Betul, betul. Oke. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan menemukan apa yang diharapkan oleh Pak Andes ya. Gitu. Amin, amin, amin. Siap. Amin. Nah, gimana? Jadi ini karena kita waktunya mepet nih ya, jadi kita ngobrolnya Iya. santai gitu ya, santai. Baik Pak Ian. Lah serius tapi santai begitu. Mudah-mudahan Baik. apa yang diinginkan oleh Pak Andes tadi sebagai tujuan ingin bertemu dan ngobrol ini mendapatkan solusi bagaimana membentuk tim akreditasi bisa bekerja efektif, efisien, fokus kepada pekerjaan begitu ya. Oke, mangga. Ya, betul Pak. Jadi sekali lagi saya ingin lebih fokus Pak, mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu Pak Ian. Oh gitu, siap. Seperti itu. Oke, siap. Nah, oke. Fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu, berarti efektif ya. Nah, betul. Pak Andes itu ciri-cirinya Pak Andes itu bisa fokus apa sih? Begini Pak, saya kan orangnya gampang hilang konsentrasi Pak. Tapi kalau saya sudah fokus, ada gangguan apapun, saya tidak hilang konsentrasi saya Pak. Oke, jadi kalau Pak Andes ingin fokus, Pak Andes nggak gampang keganggu gitu ya? Atau gimana nih? Betul Pak, betul Pak. Jadi kadang-kadang saya tuh di luar dugaan aja Pak, suka bingung gitu, mau melakukan apa lagi kalau udah terganggu konsentrasi saya. Oke. Gangguan seperti apa atau hal-hal seperti apa yang bisa membuat konsentrasi atau fokus Pak Andes ini buyar lah gitu? Ya kadang-kadang kalau misalnya saya lagi mengerjakan akreditasi, itu kadang-kadang ada kerjaan di luar dugaan gitu Pak, yang harus saya kerjakan juga. Jadi saya bingung mau ngelakuin apa lagi gitu Pak. Gitu. Jadi langsung buyar aja gitu ya? Ya langsung buyar gitu, hilang konsentrasi fokus saya. Oke. Nah, reaksi seperti apa ketika Pak Andes menemukan hambatan atau gangguan tersebut gitu, ketika sedang fokus bekerja itu? Ya pastinya saya akan bereaksi sesuai kerjaannya Pak, sesuai kerjaan yang di luar dugaan itu. Nah setelah itu saya suka lupa mau ngerjain kerjaan saya sebelumnya. Jadi intinya
saya mendahulukan kerjaan yang di luar dugaan itu dulu, Pak. Itu reaksi saya kalau ketemu sama kerjaan yang di luar dugaan. Oke, berarti Pak Andes mendahulukan pekerjaan yang datang belakangan, berarti begitu ya. Iya, Jadi sehingga yang kemarin lupa gitu, Pak. Yang yang sebelumnya. diingat gitu ya, diingat. Ya, Oke, ya. Nah, idealnya Pak Andes berarti kan mendahulukan apa yang diingat begitu ya. Oke, betul, oke. Nah, betul. selanjutnya Pak Andes pengen bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan kerjaan yang sebelumnya. Ya, betul, Pak. Heeh, oke. Nah, sekarang kalau situasi kayak gitu yang dihadapi oleh Pak Andes sering ini, Mm, apa yang kira-kira Pak Andes pikirkan untuk membuat mm, supaya berimbang gitu? mm, Artinya yang lama tetap fokus, mm. yang baru tetap bisa terpikirkan gitu untuk dilaksanakan. Ya, apa ya? Eh, Mungkin saya harus mencatat pekerjaan saya, Pak. Atau mungkin saya harus lebih tenang saat menghadapi kerjaan yang mendadak itu, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Jadi Nah, saya harus mencatat dan lebih tenang saat menghadapi kerjaan seperti itu, Pak. iya, jadi solusinya sudah ditemukan ini itu oleh Pak Andes sendiri. Ya, Iya, begitu. kekurangan Pak Andes tadi bahwa Eh, suka kaget terus lupa, kurang ah, konsentrasi, ya, terus akhirnya melaksanakan yang eh, baru begitu kan. Nah, iya, sekarang betul, Pak. sudah Betul. muncul nih, jadi dicatat Mm, ya agenda begitu ya, atau mencatat betul. prosedur atau tahapan lah begitu Iya, ya. Dan betul, juga betul. mungkin lebih rileks dalam Ya, melaksanakan pekerjaan gitu ya, gitu. ya, Oke, betul, Pak. Mm. baik. Kalau demikian, kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan akreditasi itu dilaksanakan, Pak Andes? Itu minggu depan, Pak. Tepatnya di hari Selasa gitu, Pak, Minggu untuk depan. akreditasinya. Ya, Oke. Nah, pada saat melakukan akreditasi itu, Pak Andes akan melakukan dua hal yang tadi, mencatat dan bersikap ya, tenang menghadapi kerjaan mendadak. ya. Ya, mana Mm. yang paling memungkin Pak Andes lakukan supaya tetap bisa fokus? Dari dua hal itu yang paling mungkin yang sepertinya bikin catatan, Pak. Karena kalau saya bersikap tenang dalam mengerjakan kerjaan yang dadakan, ya itu nggak tahu kerjaan ngedadak yang saya hadapi. Jadi yang paling mungkin ya membuat catatan seperti itu, Pak. Baik. Jadi solusi yang paling tepat diambil oleh Pak Andes adalah mencatat Hmm, begitu ya, sehingga betul, ada mencatat, Pak. jejak hits atau ada historisnya gitu, sampai di mana nih Betul. pekerjaan gitu, gitu Iya, ya. Pak, betul, Pak. Itu Hmm, jadi tidak hilang konsentrasi. iya, betul. Oke, eh, kira-kira siapa eh, yang bisa membantu solusi tadi misalnya, dan tidak harus Pak Andes juga yang mencatat mungkin Betul. ya gitu. Iya, Terus betul siapa juga yang sih, Pak. bisa diajak? Ya paling eh siapa ya? Rekan kerja saya, Pak, yang satu ruangan ini. Mungkin dengan Pak Prasetyo nanti saya bisa koordinasi tentang kerjaan saya ini yang bisa mengingatkan saya mungkin dalam hal pencatatan yang saya catat tadi. Pak Prasetyo mungkin, Pak. Apa pasti? Apa Hmm. ada lagi mungkin tidak harus apa namanya tuh pekerjaan Pak Pras saja yang harus dicatat mungkin, atau tim-tim yang lain perlu Ya melakukan perlu, Pak. seperti yang dilakukan Pak Andes. Ya, ya perlu nanti kemungkinan saya akan mengajukan tim ya kepada Bapak. Kira-kira seandainya tim sudah terbentuk, apakah bisa untuk dilakukan koordinasi
dengan rekan-rekan tersebut, Pak. Oke. Seperti itu. Nah, Tapi itu untuk yang koordinasi ke depan, mungkin yang paling enak saya dengan Pak Prasetyo dulu. apa itu siap. Nah, itu memang mencari tim yang bisa bekerja sama itu lebih lebih mengasihkan, Pak, sehingga pekerjaan itu bisa lebih ringan. Iya. Aduh, Betul, nih sebetulnya betul, Pak. Ya. seru nih kita ngobrol ya, karena ini juga menjadi masukan oleh buat saya juga gitu kan nantinya nih. Tapi ini Iya. sayang nih waktu. Tapi oke, Pak Andes, di sesi ini apa kira-kira tujuan yang tadi diharapkan oleh Pak Andes ini tercapai nggak kira-kira? Eh, dari percakapan ini saya bisa dapatkan apa ya? Untuk saya bisa fokus dan menghadapi masalah mendadak itu tanpa melupakan kerjaan sebelumnya. Saya bisa membuat catatan agenda akreditasi dan saya bisa minta bantuan kepada Pak Prasetyo dan rekan-rekan lainnya untuk mengingatkan catatan saya itu, Pak. Oke, baik. Eh, Kalau misal disekalakan nih, hmm. ada di angka dan posisi berapa nih Pak Andes berkomitmen terhadap solusi ini? Skala 8, Pak. 8, luar biasa. Ya, Berarti Pak Andes punya keyakinan dengan kelebihan dan keyakinan ini bisa berhasil menyelesaikan permasalahan Pak Andes. Tadi begitu mungkin ya. ya. Mudah-mudahan Betul, Pak Pak. Andes. Betul. Oke. Betul, Pak. Iya, sebagai tindak lanjut nanti kapan nih Hmm. hal itu dikerjakan? Ya, paling nanti malam, Pak, saya siapkan catatan-catatan apa saja yang harus saya kerjakan di akreditasi minggu depan. Oke, baik Pak Andes. Karena kita Pak Andes tadi mengatakan tinggal seminggu lagi, kita mungkin eh, akhiri pertemuan ini supaya bisa Ya, langsung dieksekusi nih, ya. Supaya betul, tidak Pak. lupa Betul. lagi nih Pak Andes gitu. Jadi Betul, Pak langsung Ian. Betul. catat, langsung eksekusi gitu ya. Betul, Paling betul. nanti saya tunggu kabar dari Pak Andes nih seminggu atau sesudah atau sebelum kegiatan akreditasi gimana hasilnya begitu ya. Mungkin Baik, begitu. Pak Ian. Betul, Pak Ian. Baik, saya mungkin nanti akan hubungi Bapak lagi minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ian. Siap, sama-sama Pak Anies. Alhamdulillah kalau bisa Ya, terima kasih. tercapai. Oke. Baik Pak Anies, Amin, saya amin. nggak bisa lama-lama ini sudah ditunggu Baik, rekan-rekan yang lain baik, ya. Mungkin saja. baik, Pak Ian. Terima Baik. kasih, Pak Ian. Semoga sukses Ya, akreditasinya. Jangan lupa. terima kasih. Ya. Makasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal dulu ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Oke. Baik, demikian dialog atau coaching Udah direkam? antara coach Bapak Ian dan Pak Andes. Umpan balik yang bisa saya berikan berkaitan dengan dialog tersebut adalah yang pertama, coach telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, intonasi dari coach dalam hal ini juga luas dan tenang, mengalir untuk mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, saya lihat mampu menggali hal-hal yang terjadi pada koci, dan terakhir membantu koci untuk memilah dan memilih mengenai hasil pemikiran selama sesi. Demikian feedback atau umpan balik yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.